Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, statistika, penelitian, pendidikan, dan biologi ataupun pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin dapat menambah pengetahuan kalian atau bahkan keterampilan kalian. Di video kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Tutorial ini kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis regresi linear sederhana. Namun, sebelum saya memulai tutorial ini, saya berharap kalian telah menginstal SPSS di komputer kalian masing-masing. Selain itu, kalian juga telah memahami tampilan SPSS secara umum dan mengoperasikan berbagai menu di SPSS yang menunya yang general saja. Tidak perlu yang kompleks-kompleks. Oke, tujuan saya membuat video kali ini adalah agar kalian mampu melakukan berbagai uji asumsi klasik. Uji asumsi yang dilakukan sebelum data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya, saya juga berharap kalian mampu melakukan uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Dan yang terakhir, kalian juga saya harap mampu melaporkan hasil analisis dengan menggunakan format yang tepat dan lengkap. Sebelum kita memulai tutorialnya, mari kita review sejenak apa itu analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan ketika kita ingin memprediksi nilai pada satu variabel berdasarkan setidaknya dua variabel lainnya. Oleh karena itu, kita tentunya minimal melibatkan minimal 3 variabel ketika kita melakukan analisis regresi linear berganda. Berbeda dengan analisis regresi linear sederhana, di mana kita hanya melibatkan 2 variabel saja. Variabel yang ingin kita prediksi disebut juga sebagai variabel dependent, atau terkadang kita kenal sebagai variabel hasil atau kriterium. Sedangkan variabel-variabel lain yang kita gunakan untuk memprediksi nilai variabel lain tadi disebut sebagai variabel independent, atau terkadang kita kenal juga sebagai variabel prediktor. Misalkan saja, kita ingin memprediksi hasil belajar siswa didasarkan pada 2 variabel lainnya, misalkan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran metakognitif. Oleh karena itu, yang kita sebut sebagai variabel hasil atau kriterium adalah hasil belajar. Sedangkan kesadaran metakognitif dan keterampilan berpikir kritis kita posisikan sebagai variabel independen atau prediktor. Sebelum kita melakukan analisis regresi linear berganda, kita harus mengecek beberapa asumsi di data kita apakah data kita memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi berganda. Yang pertama adalah satu variabel terikat kita tadi harus dalam skala kontinu. Bisa interval, bisa rasio. Kemudian, selain memiliki satu variabel terikat, kita memiliki beberapa variabel bebas. Jadinya lebih dari 1 karena beberapa. Dan variabel bebas tersebut juga berada dalam skala kontinu. Kemudian, hubungan setiap variabel bebas dengan variabel terikat harus linear. Bila tadi contohnya kita ingin melihat hubungan antara keterampilan metakognitif, keterampilan berpikir kritis dengan kesadaran metakognitif terhadap hasil belajar siswa, maka kesadaran metakognitif harus memiliki hubungan linear dengan hasil belajar, begitu juga dengan keterampilan berpikir kritis. Juga harus memiliki hubungan linear dengan hasil belajar. Selanjutnya, independensi observasi juga turut menjadi asumsi ketika kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Kemudian, kita juga berharap data kita tidak memiliki outlier yang signifikan. Dan tentunya data residual kita juga terdistribusi secara normal. Sehingga sama dengan regresi linear sederhana, data yang kita analisis normalitasnya bukan data awal, bukan data per variabel, apalagi data selisih, melainkan data residual.
Kemudian homoskedastisitas juga harus terpenuhi. Oleh karena itu, residualnya harus terdistribusi secara merata. Dan ada asumsi lain, yaitu tidak memperlihatkan multikolinearitas. Ketika kita melakukan regresi linear sederhana, asumsi ini tidak muncul. Namun, ketika kita akan melakukan regresi linear berganda, asumsi ini harus kita perhatikan. Dan yang terakhir, autokorelasi. Tapi di sini saya beri bintang karena autokorelasi tidak selalu kita analisis. Ada beberapa kondisi di mana data kita harus dianalisis autokorelasinya. Kondisinya seperti apa? Saya akan menjelaskan di video yang lainnya, video terpisah yang membahas terkait autokorelasi. Oke, misalnya kita telah memiliki data seperti ini. Misalnya kita melakukan penelitian di suatu sekolah dan kita melibatkan 60 siswa dan penelitian tersebut mengkaji hubungan literasi sains, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan metakognitif dengan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, di data ini kita memiliki 3 variabel bebas atau prediktor, yaitu literasi sains, keterampilan berpikir kritis, dan yang terakhir keterampilan metakognitif. Sedangkan satu variabel dependent atau kriterium kita adalah hasil belajar. Nah, di sini kita sudah memenuhi syarat bagaimana kondisi data yang bisa dijadikan analisis dalam regresi linear berganda. Kemudian di sini kita juga melihat semua datanya juga dalam skala kontinu. Karena di sini semuanya sebetulnya adalah hasil tes. Karena hasil tes ini bukan nominal ataupun ordinal, melainkan interval. Oke, data sudah kita miliki, sekarang silakan membuka program SPSS kalian masing-masing. Bila kalian telah membuka SPSS kalian masing-masing, maka tampilan umumnya biasanya seperti ini. Ada yang nanti terbuka, kemudian langsung disuguhkan dengan data view. Namun, kita akan mengutak-atik variabel view-nya terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita ke pojok kiri bawah, lalu kita klik tombol variabel view yang berada di sebelah data view. Kemudian, mari kita masukkan variabel-variabel penelitian kita tadi di variabel view ini. Untuk mempermudah, kita kecilkan terlebih dahulu tampilan dataset kita dengan mengklik kotak di pojok kanan atas program SPSS kita masing-masing. Kemudian, kita bisa melihat di Excel-nya. Excel-nya pun bisa kita kecilkan tampilannya dengan cara yang sama. Nah, sekarang di layar kita bisa melihat tampilan SPSS beserta tampilan Excel kita. Di sini bisa kita lihat ada 4 variabel, literasi sains, keterampilan berpikir kritis, keterampilan metakognitif, dan hasil belajar. Oleh karena itu, mari kita define variabel-variabel tersebut di variabel view. Yang pertama, literasi sains bisa kita singkat sebagai LS. Kemudian, keterampilan berpikir kritis kita tulis sebagai KBK. Kemudian, keterampilan metakognitif kita singkat sebagai KM. Dan hasil belajar bisa kita tulis sebagai HB. Kemudian, di kolom label, mari kita tulis variabel-variabel tersebut secara lengkap. LS tadi adalah literasi sains. Kemudian keterampilan berpikir kritis di baris kedua. Selanjutnya di baris ketiga adalah keterampilan metakognitif. Dan yang terakhir adalah hasil belajar. Di value, missing, dan column tidak perlu kita ubah, sedangkan di measure perlu kita sesuaikan. Keempat variabel kita merupakan variabel kontinu, sehingga measure-nya semuanya scale. Bagaimana cara mengubahnya? Kita arahkan kursor kita ke sisi kanan dari kolom measure. Yang pertama, variabel literasi sains. Kita klik kiri sekali, sehingga muncul pilihan, lalu kita pilih scale. Di baris kedua, kita lakukan hal yang sama. Di baris ketiga juga, dan yang terakhir di baris keempat juga scale. Karena keempatnya merupakan variabel kontinu. Oke, variabel sudah kita set sesuai keinginan kita. Sekarang waktunya kita menyiapkan data di data view. Kita klik di pojok kiri bawah program SPSS kita masing-masing.
Kemudian kita kembali ke Excel. Excelnya bisa kita perbesar lagi tampilannya. Kemudian kita blok semua data yang ada di Excel tersebut. Hanya angka-angkanya saja ya, dari baris pertama hingga baris terakhir, yaitu sebanyak 60 responden. Kemudian kita tekan Ctrl C di keyboard kita sehingga muncul garis putus-putus yang bergerak seperti ini. Kemudian kita kembali ke SPSS kita masing-masing. Lalu di baris pertama yang paling kiri kita klik kolomnya sehingga muncul kotak kuning seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl V di keyboard kita masing-masing. Dengan melakukan langkah tersebut, maka kita memerintahkan komputer kita mengcopy atau menyalin data di Excel menuju di SPSS kita. Terkadang membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, semua data sudah tersalin di SPSS kita dan sekarang bisa kita perbesar lagi tampilan dari SPSS kita. Data sudah siap, sekarang kita save atau kita simpan terlebih dahulu data ini. Caranya dengan menekan tombol bergambar disket di bagian kanan kiri atas dari SPSS kita. Kita klik kiri sekali dan menunggu munculnya kotak dialog Save Data As. Kita pilih folder yang kita inginkan. Misalnya saya ingin memilih folder regresi linear berganda. Kalian bebas ingin menyimpan di mana. Kemudian nama filenya bisa kita ganti di file name ya. Misalkan nama saya adalah data regresi linear ganda. Setelah file tersebut kita beri nama sesuai keinginan kita bisa enter di keyboard kita masing-masing. Nah, data kita sudah tersimpan dan seperti biasanya SPSS akan mengeluarkan window output dan melaporkan bahwa data kita sudah tersave. Oke, data sudah tersave. Sekarang waktunya kita melakukan analisis. Tapi ingat, sebelum kita melakukan analisis regresi linear berganda, ada beberapa asumsi yang perlu kita cek. Yang pertama tadi variabel dependennya terdiri atas 1, sedangkan independennya lebih dari 1. Dan semua variabel tersebut adalah variabel kontinu, bisa interval, bisa rasio. Asumsi tersebut sudah terpenuhi. Asumsi selanjutnya, kita bisa mengecek linearitasnya. Tapi ingat, tadi disampaikan bahwa linearitas yang dicek adalah linearitas per variabel bebas terhadap variabel terikat. Karena variabel bebas kita ada 3, sedangkan variabel terikat kita ada 1, maka tentunya kita melakukan analisis linearitas sebanyak 3 kali. Oke, caranya bagaimana? Kita menggunakan scatter plot lagi. Kita klik Graphs, kemudian kita pilih Legacy Dialogs, kemudian kita pilih Scatter garis miring dot. Sehingga akan muncul kotak scatter garis miring dot seperti ini. Kemudian kita klik gambar di Simple Scatter sehingga muncul bingkai berwarna hitam tebal ini. Kemudian kita klik Define. Setelah itu akan muncul kotak Simple Scatter Plot. Di sini ada Y-aksis, ada X-aksis. Y-aksis kita masukkan dependent variabel kita, sedangkan X-aksisnya adalah independent variabel kita. Kita lakukan satu persatu. Ya, Y-aksis kita adalah hasil belajar, maka hasil belajar kita klik kiri sekali, kemudian kita klik tanda panah di sisi kiri Y-aksis, sehingga hasil belajar pindah ke kotak Y-aksis. Kemudian variabel bebas kita yang pertama adalah literasi sains. Kita klik literasi sains, kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri X-aksis. Sehingga literasi sains masuk di kotak X-aksis. Setelah itu, kita tekan tombol OK. Dan bisa kita tunggu hasilnya, yaitu hasil scatter plot yang memperlihatkan apakah ada linearitas di antara literasi sains dan hasil belajar. Prinsipnya sama, bila hubungannya terlihat lurus, maka itu dikatakan linear. Namun kalau hubungannya tidak lurus, misalkan naik kemudian turun, atau naik awalnya lurus kemudian semakin menanjak, maka itu bukan linear. Oke.
Grafiknya sudah muncul ya. Kemudian kita melakukan analisis linearitas lagi untuk variabel bebas yang kedua. Caranya sama, kita pilih graphs, kemudian legacy dialogs, kemudian kita pilih scatter garis miring dot. Kemudian tetap di simple scatter kita klik define. Kembali lagi muncul simple scatter plot. Namun yang perlu kita perhatikan, y-aksisnya tetap hasil belajar, namun x-aksisnya kita ganti dengan variabel bebas kita yang kedua. Oleh karena itu, literasi sains harus kita kembalikan ke kotak kiri. Caranya mudah, kita tekan tanda panah di sisi kiri x-aksis. Kemudian, variabel bebas kita yang kedua, keterampilan berpikir kritis, kita klik kiri sekali. Kemudian, kita masukkan ke kotak x-aksis. Sehingga keterampilan berpikir kritis masuk di kotak x-aksis. Kemudian kita tekan OK lagi. Kita tunggu hasilnya yang bisa menjadi dasar kita apakah ada hubungan linear antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar. Karena variabel bebas kita ada 3, mari kita lakukan linearitas sekali lagi. Kita tekan graphs lagi, kita pilih legacy dialogs lagi, dan kita pilih scatter garis miring dot. Kita pilih simple scatter lagi, kemudian kita tekan define lagi. Hasil belajar tetap diposisikan sebagai y-aksis, sedangkan x-aksisnya harus kita ganti. Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis kita klik kiri, kemudian tanda panah di sisi kiri x-aksis kita tekan. Dan yang terakhir, keterampilan metakognitif kita tekan, klik kiri sekali, lalu tombol di sisi kiri x-aksis kita tekan, sehingga keterampilan metakognitif masuk di kotak x-aksis. Dan yang terakhir kita klik OK. Sehingga akan muncul kotak atau grafik scatter plot yang memperlihatkan hubungan antara keterampilan metakognitif dan hasil belajar. Di sini ada 3 ya, dan nanti ketiga ini akan kita laporkan. Kemudian ada beberapa asumsi lain yang perlu dilakukan ketika kita melakukan analisis regresi linear berganda. Ada homoskedastisitas dan ada multikolinearitas selain normalitas. Namun, homoskedastisitas dan multikolinearitas bisa dilakukan bersamaan dengan analisis regresi. Oleh karena itu, di tutorial ini kita lakukan bersama-sama, baik regresinya maupun analisis homoskedastisitas dan multikolinearitas. Sedangkan uji normalitas kita lakukan setelah regresi. Kenapa? Karena data yang dianalisis normalitasnya adalah data residual. Dan kita baru bisa mendapatkan data residual setelah kita melakukan analisis regresi linear berganda tadi. Oleh karena itu, sekarang mari kita mulai analisisnya. Yang pertama, kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Regression. Kemudian kita pilih Linear. Kemudian lalu kita klik kiri sekali. Sehingga muncul kotak Linear Regression. Di dependent list kita masukkan variabel terikat kita, yaitu hasil belajar. Kita klik kiri hasil belajar sekali, kemudian kita masukkan ke dependent list dengan cara mengklik tanda panah di sisi kiri dependent. Sampai tahapan ini, tahapannya sama persis dengan analisis regresi linear sederhana. Nah, pembedanya adalah ketika kita melakukan analisis regresi linear berganda, di kotak independen kita tidak hanya memasukkan satu variabel bebas, tapi semua variabel bebas kita. Di sini ada 3 ya. Kita bisa memasukkan satu-satu, atau kita bisa memasukkan secara bersama-sama. Kita tinggal tekan Ctrl A di keyboard kita. Jadinya pertama, kursornya kita arahkan ke kotak di sisi kiri ini, kemudian kita klik kiri di sembarang tempat di kotak tersebut, kemudian kita tekan Ctrl A di keyboard kita masing-masing, sehingga ketiga variabel tersebut terblok semua. Kemudian di sini ada tanda panah terletak di sisi kiri kotak independen, kita klik kiri sekali, sehingga ketiga variabel bebas kita akan masuk di kotak independen.
Lalu di sisi kanan ada beberapa menu. Perlu kita cek dan perlu kita buka beberapa menu yang penting. Yang pertama menu statistics. Kita klik kiri sekali. Lalu di sini ada beberapa menu yang perlu kita centang. Yang pertama adalah descriptives. Kita klik kiri sekali sehingga tercentang. Kemudian collinearity diagnostics. Ini kita klik kiri sehingga tercentang. Nah, pencentangan collinearity diagnostik ini merupakan cara kita untuk mendapatkan hasil uji multikoliniaritas. Kemudian, bila kalian akan melakukan autokorelasi juga, kalian bisa mencentang Durbin-Watson. Tapi ingat, seperti yang saya jelaskan di awal, analisis keberadaan autokorelasi hanya dilakukan pada kondisi data tertentu, yang akan saya jelaskan di video lainnya secara terpisah. Oke. Setelah kalian mencentang beberapa menu di sini, kemudian kita bisa mengklik tombol continue. Lalu, kita tekan tombol plots di bawah menu statistics. Nah, langkah ini kita lakukan untuk melakukan uji homoskedastisitas. Di sini ada Y, ada X. Y kita isi dengan Z recit. Sehingga Z recit kita tekan, klik kiri sekali. Kemudian ada tanda panah di sisi kiri Y, kita tekan. Sehingga Z recit akan masuk di kotak Y. Sedangkan X kita isi sebagai Z pred. Sehingga Z pred kita klik kiri sekali. Kemudian tanda panah di sebelah kiri X kita tekan. Sehingga Z pred masuk di kotak tersebut. Setelah sampai di langkah ini, silahkan tekan tombol continue. Selanjutnya, di bawah menu plots ada menu saves. Kita tekan juga menu saves. Nah, di menu saves ini, di bagian pojok kanan ada kelompok residual. Mari kita centang unstandarized dengan cara mengklik kiri sekali. Lalu, kita klik tombol continue di sisi bawah. Di bawah save ada menu option. Kita buka juga dengan cara mengklik kiri sekali. Di sini ada beberapa informasi, tidak perlu kita ubah-ubah karena default ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita klik continue. Di style dan bootstrap pun tidak perlu kita apa-apakan. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita tekan tombol OK di sisi kiri dari kotak linear regression. Sehingga SPSS akan melakukan proses analisis regresi linear berganda. Dan ini merupakan hasilnya, ada banyak tabel ya. Banyak tabel dan ada beberapa tabel yang perlu kita baca. Di sini ada deskriptif statistik, bisa menginformasikan terkait rata dan deviasi standar masing-masing variabel kita. Karena ada 4 variabel, maka ada 4 hasil analisis deskriptif. Kemudian di sini muncul tabel korelasi, sama seperti ketika kita melakukan korelasi person ya, di beberapa video saya sebelumnya. Nah, kalau analisis korelasi ini hanya melihat satu persatu. Misalkan kita melihat hubungan antara hasil belajar dengan literasi sains, hasil belajar dengan keterampilan berpikir kritis, hasil belajar dengan keterampilan metakognitif. Cara pengambilan keputusannya adalah berdasarkan nilai SIG-nya. Ya, di sini ada nilai SIG, kita lihat. Bila SIG-nya kurang dari 0,05, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan. Misalkan saja kita ambil contoh antara hasil belajar dan literasi sains. Kita lihat, nah ini hasil belajar, literasi sains di kolom kedua, ternyata 0,000. Sehingga bisa kita mendapatkan informasi hasil belajar memiliki hubungan signifikan dengan literasi sains. Di sebelahnya, kita bisa melihat nilai SIG antara hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis. Sama kurang dari 0,05, sehingga hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis memiliki hubungan yang signifikan. Di sisi yang terakhir, bisa kita lihat hasil belajar dan keterampilan metakognitif. Ternyata p-value atau SIG-nya di atas 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan hasil belajar dan keterampilan metakognitif tidak memiliki hubungan yang signifikan. Itu caranya bila kita ingin mengungkap informasi yang disajikan di tabel korelasi ini. Sekarang kita mari lihat tabel-tabel yang lain. Nah, di sini ada model summary.
Di model summary ini kita mendapatkan beberapa angka penting. Yang pertama angka R, ya. R ini merupakan nilai korelasi. Kemudian di sisi sebelahnya R square, R kuadrat. Ini merupakan koefisien determinasi atau effect size yang bisa kita gunakan untuk melaporkan di laporan yang akan kita susun. Kemudian di sisi paling kanan ada Durbin-Watson. Inilah nilai yang kita gunakan untuk analisis autokorelasi. Di bawah model summary ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini sebagai dasar kita untuk menentukan apakah persamaan regresi yang kita peroleh itu mampu memprediksi variabel terikat kita secara signifikan. Cara pengambilan keputusannya didasarkan pada p-value atau nilai yang berada di kolom sig. Bila kurang dari 0,05, kita simpulkan persamaan regresi yang kita hasilkan memiliki signifikansi, alias mampu memprediksi secara signifikan. Namun, bila di atas 0,05, maka persamaan regresi kita tidak mampu memprediksi secara signifikan capaian variabel terikat kita. Karena di sini kurang dari 0,05, maka variabel-variabel bebas kita yang nanti dimasukkan di persamaan regresi tersebut bisa memberikan atau memprediksi variabel terikat kita secara signifikan. Bagaimana cara pembacaannya secara lengkap? Kita lihat di bagian akhir di video ini. Di bawahnya ada tabel koefisien. Tabel ini kita gunakan sebagai dasar kita menyusun persamaan regresi. Caranya bagaimana? Kita lihat juga di bagian akhir. Dan di sisi kanan ada collinearity statistics. Nah, di kolom terakhir inilah merupakan angka-angka yang kita gunakan untuk menganalisis apakah asumsi multikoliniaritas bisa bisa terpenuhi. Syaratnya jangan atau tidak boleh terjadi multikoliniaritas. Apa tandanya bila tidak terjadi multikoliniaritas? Angka di kolom VIF-nya ini, VIF, harus di antara 1 hingga 10. Bila melebihi 10, maka kita simpulkan gejala multikoliniaritas terjadi. Sehingga data kita tidak diperkenankan untuk dilakukan analisis regresi berganda. Kemudian di sini ada collinearity diagnostik, residual statistik, ini tidak perlu kita lihat. Nah, namun di bagian akhir kita mendapatkan scatter plot yang merupakan scatter plot yang bisa kita gunakan untuk menganalisis homoskedastisitas. Nanti kita baca bagaimana caranya melihat apakah ini terjadi homoskedastisitas atau tidak. Oh ya, ada satu analisis yang kita lupakan. Kita telah melakukan analisis regresi bersama homoskedastisitas, bersamaan pula dengan multikoliniaritas. Dan sebelum itu kita juga telah melakukan linearitas. Namun, analisis normalitas belum kita lakukan. Sekarang, sebelum kita melakukan analisis normalitas, mari kita lihat dataset kita terlebih dahulu. Nah, di dataset di sini kita mendapatkan satu variabel baru yaitu res_1. Inilah data residual yang kita peroleh setelah kita melakukan analisis regresi berganda tadi. Sekarang, data inilah yang akan kita analisis normalitasnya. Caranya bagaimana? Kita tekan Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistics, kemudian kita pilih Explore. Lalu akan muncul kotak Explore dan variabel baru kita yaitu Unstandardized Residual dalam kurung res_1 kita masukkan ke kotak Dependent List dengan cara mengklik tanda panah di sisi kiri Dependent List. Nah, setelah masuk ke kotak Dependent List, kita tekan menu Plots di sisi kanan. Kita klik kiri sekali, kemudian di Box Plots, sementara kita pilih yang None. Di Descriptive, kita hilangkan centangnya dengan mengklik kiri Stem and Leaf. Kemudian di bagian tengah, kita tekan Normality Plot with Test dengan klik kiri sekali sehingga tercentang. Setelah tampilannya seperti ini, mari kita klik tombol Continue. Kemudian kita tekan tombol OK. Sehingga SPSS kita perintahkan untuk menguji normalitas dari data residual yang telah kita miliki tadi.
Sama seperti biasanya, analisis normalitas membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan analisis lainnya. Setelah normalitas berhasil dianalisis, kita akan mendapatkan berbagai tabel. Mari kita langsung lihat tabel normalitasnya dengan menekan test of normality di sisi kiri layar kita. Sehingga di sisi kanan langsung kita diarahkan ke tabel yang kita inginkan tadi. Di sini bisa kita lihat ada dua hasil analisis normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf. Dasar pengambilan kesimpulannya berdasarkan nilai sig, dan kita bisa memilih salah satu dari hasil analisis ini. Bila di atas 0,05, maka residual kita terdistribusi secara normal. Dan didasarkan pada Kolmogorov-Smirnov, nilai signya jauh di atas 0,05, maka asumsi normalitas data kita ini terpenuhi. Oke, analisis sudah kita lakukan, baik analisis untuk melihat apakah asumsinya terpenuhi atau tidak, maupun analisis uji hipotesisnya. Sekarang waktunya kita melakukan pelaporan. Meski kita tadi melakukan analisisnya, asumsinya beberapa bersamaan dengan uji hipotesisnya, atau bahkan salah satu dilakukan setelah regresi dilakukan, namun pelaporannya tetap asumsi kita laporkan terlebih dahulu, baru setelah itu uji hipotesisnya. Yang pertama perlu kita laporkan adalah linearitasnya. Kita bisa melaporkan linearitasnya berdasarkan scatter plot yang kita hasilkan. Dan ingat, di sini ada 3 scatter plot karena ada 3 variabel bebas. Dan syarat atau asumsi sebelum kita melakukan analisis regresi berganda adalah kita menguji linearitas setiap variabel bebas terhadap variabel terikat kita. Dan cara pelaporannya bisa menggunakan redaksi kalimat seperti ini. Berdasarkan scatter plot yang dihasilkan, literasi sains memiliki hubungan yang linear dengan hasil belajar siswa. Demikian pula keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar dan keterampilan metakognitif dengan hasil belajar. Setelah itu, kita bisa melaporkan homoskedastisitasnya berdasarkan scatter plot pun yang kita hasilkan bersamaan dengan regresi tadi. Didasarkan pada scatter plot, kita bisa menginformasikan bahwa homoskedastisitas terpenuhi. Namun di sini sebetulnya scatter plot yang dihasilkan kurang baik ya. Nanti akan kita bahas homoskedastisitas di video yang terpisah. Bagaimana grafik scatter plot yang bagus. Bagaimana kalau homoskedastisitas terpenuhi dengan baik? Bagaimana kalau malah terjadi heteroskedastisitas? Dan bagaimana caranya melakukan analisis homoskedastisitas menggunakan cara yang lain? Bukan menggunakan scatter plot, tapi menggunakan data atau value, angka yang muncul di tabel SPSS. Oke, homoskedastisitas kita anggap tuntas. Kemudian kita sampaikan hasil uji normalitasnya. Kita bisa menggunakan redaksi kalimat berikut. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menginformasikan bahwa residual data terdistribusi secara normal. Kemudian angka-angka pentingnya jangan lupa kita informasikan. Kita tulis huruf D kapital dan ditulis miring sebagai perwakilan atau simbol dari uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian dalam kurung kita tulis 60 sebagai DF atau derajat bebas dari data kita. Kemudian 0,093 merupakan nilai D-nya yang bisa kita lihat di kolom statistik. Dan yang terakhir adalah nilai P-nya atau p-value yang bisa kita tulis berdasarkan angka di kolom sig. Setelah normalitas kita laporkan, kita bisa melaporkan multikolinearitasnya. Ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi, multikolinearitas kita lihat berdasarkan tabel koefisien. Dan kita dasarkan pada nilai VIF-nya. Bagaimana cara membacanya? Kita bisa menggunakan redaksi kalimat berikut. Nilai VIF yang dihasilkan oleh variabel literasi sains sebesar 1,188. Keterampilan berpikir kritis sebesar 1,119. Dan keterampilan metakognitif adalah sebesar 1,081. Ketiga nilai tersebut berada di rentangan 1 hingga 10 sehingga gejala multikolinearitas tidak muncul. Bila kalian melakukan analisis dan ternyata nilai VIF-nya lebih dari 10, maka dapat disimpulkan ada gejala multikolinearitas.
Pada kondisi tersebut, kita tidak direkomendasikan melakukan regresi linier berganda. Oke, asumsi-asumsi sudah kita sampaikan. Sekarang waktunya kita membaca hasil analisis regresi bergandanya. Yang pertama, kita kumpulkan tabel ANOVA dan model summary-nya terlebih dahulu. Lalu bisa kita baca kedua tabel ini menggunakan redaksi kalimat berikut. Regresi linear berganda dilakukan untuk memprediksi hasil belajar siswa berdasarkan skor literasi sains, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan metakognitif mereka. Persamaan regresi yang signifikan diperoleh. Kemudian kita informasikan angka-angka pentingnya. Kemudian di kalimat bagian akhir kita tulis dengan R square atau R kuadrat sebesar 0,325. Yang kita tuliskan di sini ya, yang pertama adalah derajat bebas pertama, yaitu 3. Kita lihat berdasarkan DF di baris regresi di tabel ANOVA. Kemudian 56 merupakan DF kedua yang kita lihat berdasarkan DF di baris residual di tabel ANOVA. F-nya sendiri sama dengan 9,007, sedangkan sig-nya kurang dari 0,001. Ingat, sig atau p-value sebenarnya tidak pernah sama dengan 0. Namun karena SPSS membulatkan, maka di output SPSS biasa muncul titik 000. Namun di pelaporan kita harus melaporkannya sebagai P kurang dari 0,001. Dan yang terakhir, R square atau koefisien determinasi yang merupakan effect size yang bisa kita gunakan di analisis regresi berganda, kita ambil dari model summary-nya, yaitu sebesar 0,325. Bagaimana cara membacanya kalau R square-nya sebesar ini? Kita bisa mengatakan bahwa 32,5% capaian hasil belajar siswa ditentukan oleh literasi sains, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan metakognitif siswa tersebut. Sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar variabel yang dianalisis di penelitian ini. Itu contoh cara membaca koefisien determinasi, cara memaknainya. Dan yang terakhir, kita perlu menuliskan persamaan regresi yang kita hasilkan, yang didasarkan pada tabel koefisien. Cara membacanya dan cara membuat persamaan regresinya seperti apa, kita bisa menggunakan kalimat berikut. Hasil belajar siswa dapat diprediksi dengan persamaan regresi Y sama dengan negatif 23,856 plus 0,783x1 plus 0,474x2 plus 0,130x3. Nah, angka-angka ini kita ambil dari kolom B. Dan ingat, kalau dia negatif tetap perlu kita tulis negatifnya. Bila tidak ada tanda negatif, maka kita tulis sebagai angka positif. Kemudian X1, X2, dan X3 mewakili variabel bebas 1, variabel bebas 2, variabel bebas 3. Sedangkan Y merupakan variabel terikat kita. Kalimat selanjutnya, literasi sains dan keterampilan berpikir kritis merupakan prediktor yang signifikan terhadap hasil belajar. Setiap peningkatan satu skor literasi sains akan meningkatkan skor hasil belajar sebesar 0,783. Dalam kurung beta sama dengan 0,340. Kemudian T dalam kurung 56. Nah, 56 ini merupakan derajat bebas ya, degree of freedom yang bisa kita lihat di tabel ANOVA tadi. Di baris residual ya, DF kedua ya. Kemudian T sama dengan 2,843 kita lihat dari kolom T. Kemudian P-nya sama dengan 0,006 kita lihat berdasarkan kolom sig. Sedangkan peningkatan satu skor keterampilan berpikir kritis akan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,474. Dalam kurung sama beta sama dengan 0,339, T dalam kurung 56 sama dengan 2,923, P sama dengan 0,05. Di sisi lain, keterampilan metakognitif bukan prediktor yang signifikan terhadap hasil belajar. Betanya sama dengan 0,061, T-nya tetap 56, dan sama dengan 0,533, sedangkan P-nya 0,596. Didasarkan pada informasi ini bisa kita lihat
Ternyata tidak selalu semua variabel bebas mampu memprediksi secara signifikan. Kita menentukan apakah variabel bebas tersebut mampu memprediksi secara signifikan atau tidak berdasarkan nilai sig dari uji T. Ya, jadinya di tabel sini setelah kolom T, nilai T hitung, ada kolom sig. Kita lihat satu persatu di setiap variabel bebas. Ketika variabel bebas tersebut memiliki nilai sig kurang dari 0,05, bisa kita simpulkan bahwa variabel bebas tersebut secara signifikan mampu memprediksi variabel terikat kita. Variabel terikat kita apa? Yaitu hasil belajar. Nah, di sini ada contoh ternyata keterampilan metakognitif nilai sig-nya jauh di atas 0,05. Sehingga di pelaporan kita sampaikan seperti tadi, bahwasanya keterampilan metakognitif bukan prediktor yang signifikan terhadap hasil belajar. Demikian cara melaporkan hasil uji asumsi dan hasil analisis regresi linear berganda. Analisis ini penting ketika kita akan melakukan penelitian yang mengkaji hubungan dan mencoba memprediksi capaian dari suatu kompetensi siswa atau capaian di bidang lainnya, misalkan ekonomi, politik, atau yang lainnya. Pada video kali ini, kita juga telah memperkuat konsep kita yang berkaitan dengan regresi linear. Karena di video sebelumnya kita telah menjelaskan regresi linear sederhana. Sedangkan di video selanjutnya kita akan mencoba membahas regresi yang lain, yaitu regresi multinominal dan binominal. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa kalian manfaatkan di penelitian kalian masing-masing, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.